Selamat malam, sejahtera, shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara Jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Mari membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab kita malam hari ini terambil dalam kitab Ayub, pasalnya yang ke-39 dan 40. Mari kita siapkan Alkitab kita berdoa. Di malam hari ini kembali kami datang kepada Tuhan Yesus. Kami sujud menyembah di hadapan-Mu seraya menaikkan syukur. Engkau sudah pelihara kami sepanjang sepekan ini, bahkan satu hari ini dari pagi hari hingga malam ini. Kami merasakan anugerah penyertaan Tuhan. Sebelum kami masuk dalam tidur malam kami akan membaca Alkitab yang berintikan firman Allah. Berikanlah kami kekuatan Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua dengan tubuh kami dikuatkan dan fokus kami dalam pembacaan Alkitab dituntun oleh kuasa Tuhan. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Kitab Ayub pasalnya yang ke-39. Dapatkah engkau memburu mangsa untuk singa betina dan memuaskan selera singa-singa muda kalau mereka merangkak di dalam sarangnya? Mengendap di bawah semak belukar, siapakah yang menyediakan mangsa bagi burung gagak apabila anak-anaknya berkauk-kauk kepada Allah, berkeliaran karena tidak ada makanan? Apakah engkau mengetahui waktunya kambing gunung beranak atau mengamat-amati rusa waktu sakit beranak? Dapatkah engkau menghitung berapa lamanya sampai genap bulannya dan mengetahui waktunya beranak? Dengan membungkukkan diri mereka melahirkan anak-anaknya dan mengeluarkan isi kandungannya. Anak-anaknya menjadi kuat dan besar di padang. Mereka pergi dan tidak kembali lagi kepada induknya. Siapakah yang mengumbar keledai liar? Atau siapakah yang membuka tali tambatan keledai jalan? Kepadanya telah kuberikan tanah dataran sebagai tempat kediamannya, dan padang masin sebagai tempat tinggalnya. Ia menertawakan keramaian kota, tidak mendengarkan teriak si penggiring. Ia menjelajah gunung-gunung padang rumputnya dan mencari apa saja yang hijau. Apakah lembu hutan mau takluk kepadamu atau bermalam dekat palunganmu? Dapatkah engkau memaksa lembu hutan mengikuti alur bajak dan dengan keluhan, atau apakah ia akan menyisir tanah lembah mengikuti engkau? Percayakah engkau kepadanya karena kekuatannya sangat besar, atau kau serahkankah kepadanya pekerjaanmu yang berat? Apakah engkau menaruh kepercayaan kepadanya bahwa ia akan membawa pulang hasil tanahmu dan mengumpulkannya di tempat pengirikanmu? Dengan riang sayap burung unta berkepak-kepak, tetapi apakah kepak dan bulu itu menaruh kasih sayang, sebab telurnya ditinggalkannya di tanah dan dibiarkannya menjadi panas di dalam pasir, tetapi lupa bahwa telur itu dapat terpijak kaki dan diinjak-injak oleh binatang-binatang liar. Ia memperlakukan anak-anaknya dengan keras seolah-olah bukan anaknya sendiri. Ia tidak peduli kalau jerih payahnya sia-sia, karena Allah tidak memberikannya hikmat dan tidak membagikan pengertian kepadanya. Apabila ia dengan megah mengepakkan sayapnya, maka ia menertawakan kuda dan penunggangnya. Engkaukah yang memberi tenaga kepada kuda? Engkaukah yang mengenakan surai pada telengkupnya? Engkaukah yang membuat dia melompat seperti belalang, ringkiknya yang dahsyat mengerikan? Ia menggaruk tanah lembah dengan gembira. Dengan kekuatan ia maju menghadapi senjata. Kedahsyatannya ditertawakannya. Ia tidak pernah kecut hati. Ia pantang mundur menghadapi pedang. Di atas dia tabung panah gemerincing, tombak dan lembing gemerlapan. Dengan garang dan galak dilulurnya tanah, dan ia meronta-ronta kalau kedengaran bunyi sangkakala. Ia meringkik setiap kali sangkakala ditiup, dan dari jauh sudah diciumnya perang, gertak para panglima dan pekik. Oleh pengertian mukah burung elang terbang, mengembangkan sayapnya menuju ke selatan. Atas perintah mukah Raja Wali terbang membumbung dan membuatnya sarang di tempat yang tinggi.
Ia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu, dan di gunung yang sulit didatangi. Dari sana ia mengintai mencari mangsa, dari jauh matanya mengamat-amati. Anak-anaknya menghirup darah, dan di mana ada yang tewas, disitulah dia. Maka jawab Tuhan kepada Ayub, apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang maha kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab, apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali, tetapi tidak akan kulanjutkan. Kitab Ayub pasalnya yang ke-40. Maka dalam badai Tuhan menjawab Ayub, bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau dan engkau memberitahu aku. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Apakah lenganmu seperti lengan Allah, dan dapatkah engkau mengguntur seperti dia? Hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran, kenakanlah keagungan dan semarak. Luapkanlah marahmu yang bergelora. Amat-amatilah setiap orang yang congkak dan rendahkanlah dia. Amat-amatilah setiap orang yang congkak, tundukkanlah dia, dan hancurkanlah orang-orang yang fasik di tempatnya. Pendamkanlah mereka bersama-sama dengan debu, kurunglah mereka di tempat yang tersembunyi. Maka aku akan memuji engkau karena tangan kananmu memberi engkau kemenangan. Perhatikanlah kuda Nil yang telah kubuat seperti juga engkau. Ia makan rumput seperti lembu. Perhatikanlah tenaga di pinggangnya, kekuatan pada urat-urat perutnya. Ia meregangkan ekornya seperti pohon aras. Otot-otot pahanya berjalin-jalinan. Tulang-tulangnya seperti pembuluh tembaga. Kerangkanya seperti batang besi. Dia yang pertama dibuat Allah, makhluk yang diberinya bersenjatakan pedang. Ya, bukit-bukit mengeluarkan hasil baginya, di mana binatang-binatang liar bermain-main. Di bawah tumbuhan beranteratai ia menderum, tersembunyi dalam gelagah dan payah. Tumbuh-tumbuhan teratai menaungi dia dan bayang-bayangnya, pohon-pohon gandarusa menggelilinginya. Sesungguhnya biarpun sungai sangat kuat arusnya, ia tidak gentar. Ia tetap tenang biarpun sungai Yordan meluap melanda mulutnya. Dapatkah orang menangkap dia dari muka, mencocok hidungnya dengan keluan? Dapatkah engkau menarik buaya dengan kail, atau mengimpit lidahnya dengan tali? Dapatkah engkau mengenakan tali rotan pada hidungnya, mencocok rahangnya dengan kaitan? Mungkinkah ia mengajukan banyak permohonan belas kasihan kepadamu, atau berbicara dengan lemah lembut kepadamu? Mungkinkah ia mengikat perjanjian dengan engkau sehingga engkau mengambil dia menjadi hamba untuk selama-lamanya? Dapatkah engkau bermain dengan dia seperti dengan burung dan mengikat dia untuk anak-anakmu perempuan? Mungkinkah kawan-kawan nelayan memperdagangkan dia atau membagi-bagikan dia di antara pedagang-pedagang? Dapatkah engkau menusuki kulitnya dengan serampang dan kepalanya dengan tempuling? Letakkan tanganmu ke atasnya, ingatlah pertarungannya, engkau takkan melakukannya lagi. Sesungguhnya harapanmu hampa, baru saja melihat dia, orang sudah terbanting. Demikianlah pembacaan Alkitab malam hari ini. Mari saudara, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk tuntunan bimbingan Roh Kudus-Mu. Malam ini menjadi bagian bagi kami memasuki tidur malam kami. Tuhan, Engkau jaga kami semua dan Engkau lindungi kami sepanjang tidur malam kami. Sehingga besok pagi kami boleh bangun kembali dengan kekuatan tubuh yang berasal dari Tuhan Yesus. Dan kami kembali beraktivitas, bahkan kami boleh datang beribadah kepada Tuhan di hari yang sudah Tuhan kuduskan bagi kami sebagai Sabat untuk kami datang mengabdi kepada Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat GPIB sejahtera di DKI Jakarta, tiap keluarga, tiap pribadi. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu pada malam ini. Kami mau serahkan doa kami dan alaskan hanya dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati saudara.